Ya, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita memasuki Hari Raya Pentakosta di hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memasuki ibadah keluarga kita pada pagi hari ini. Dengan terlebih dahulu kita akan bersaat teduh sejenak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Pentakosta adalah perayaan salah satu hari raya yang penting dalam sejarah perjalanan iman orang percaya. Karena dari Pentakosta itu gereja boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Dari Pentakosta itu Injil diberitakan ke segala penjuru dunia. Dan hari ini kita memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama memohon hadirat Tuhan turun atas kita. Dan kita akan memasuki ruang ibadah ini meminta supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita pujikan sebuah pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. kuasa Allah Maha Tinggi.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membuka ibadah keluarga kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lalui, dan sampai pada hari Minggu ini, tepat di tanggal 31 Mei 2020, bersama dengan saudara-saudara seiman kami merayakan hari yang penting dalam sejarah perjalanan iman orang percaya, yaitu sebagai Hari Raya Pentakosta. Kami memperingati hari di mana Tuhan menyatakan kasih kemurahan-Nya, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas gerejanya, atas umat-Nya. Dan hari ini kami bersama-sama dengan semua orang percaya ingin mengalami dan merasakan pencurahan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin persembahkan seluruh liturgi ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai akhir ke dalam berkat dan pengurapan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Baiklah saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya berharap semua saudara-saudaraku dalam keadaan sehat. Dengan sukacita kita bisa bersama-sama melakukan ibadah untuk yang kesekian kalinya di rumah kita masing-masing. Sekali lagi hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, hari di mana Allah mencurahkan roh-Nya atas gerejanya, atas umat-Nya, sehingga semua diberikan semangat untuk bisa pergi memberitakan Injil yang merupakan amanat daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Oleh karena itu mari kita bersukacita, kita puji Dia dengan sebuah pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya, Roh Kudus
Selanjutnya saudara-saudara, luapan sukacita, gairah dan semangat kita untuk memuji Tuhan, marilah kita ungkapkan lewat pujian berikut ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Dan biarlah roh Allah dicurahkan atas hidup kita, atas gereja kita. Sehingga ada kegerakan rohani yang luar biasa, ada kebangkitan iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Lambaikan tangan kita bersama saudaraku. Hosana. Nyanyi Hosana bagi Raja. Hosana. Oh, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Nyanyikan lagi, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Aku percaya di sini, di tempat ini. Oh, di timur, di barat, utara. Ada gerakan roh Allah. Nyanyi Hosana bagi Raja. Hosana, tinggikan Dia. Oh ya 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 ya. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Nyanyi Hosana. Hosana, Hosana. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah malam ini di sini. Ada gerakan roh Allah di tempat ini melawat engkau dan saya. Amin. Di sini, di timur, di barat, utara. Katakan ada. Di sini. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan menyiapkan hati kita, membuka hati dan pikiran kita, agar sebentar firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Sebelum kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian, Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih Mari saya hantar bersama-sama kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan,
Kami diberi sukacita surgawi karena kami hari ini merayakan hari Pentakosta, di mana Allah mencurahkan rohnya atas gerejanya, atas umatnya, atas dunia ini. Dan kami rindu lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami akan membuka hati pikiran dan roh kami kepada firman kebenaran yang akan dibaca dan direnungkan bersama-sama. Kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami, memampukan kami untuk fokus kepada firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mendengar, berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami akan firman itu, sehingga firman itu boleh menjadi pedoman dalam perilaku hidup kami ke depan. Mari ya Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau urapi kami, dan urapi firman-Mu yang sebentar dilayankan untuk kami semua. Waktu di mana firman-Mu akan dibaca dan direnungkan bersama-sama, kami undang Tuhan Roh Kudus, Engkau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar, merenungkan akan firman ini, dan menyimpan dalam hati untuk kemudian dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kita renungkan di bawah tema Terimalah Roh Kudus. Ya. Terimalah Roh Kudus. Saya mengutip dari ayat yang ke-22 yang dikatakan, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya. Setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 10 hari kemudian dirayakan sebagai Hari Pentakosta, di mana para murid Yesus berkumpul di kota Yerusalem, lalu mereka berhimpun di sana, dan tiba-tiba Roh Kudus hadir menghembus di antara mereka, dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka akhirnya dengan kuasa itu pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku, apakah perayaan Pentakosta pada awalnya hanya dimulai dari kisah perjanjian baru? Ternyata tidak. Perayaan Pentakosta sudah dirayakan dan dipraktekkan oleh orang-orang sejak dari zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama perayaan Pentakosta itu disebut dengan perayaan hari raya 7 minggu. Dan perayaan itu dimaksudkan sebagai ucapan syukur atas panen raya yang telah mereka capai. Kita bisa melacak itu di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 22. Dan selama 7 minggu itu orang tidak diizinkan untuk bekerja di ladang. Mereka semua terfokus di kota Yerusalem itu untuk merayakan kegembiraan karena panen raya yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan itulah panen raya yang dirayakan sebagai hari raya Pentakosta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam prakteknya perayaan Pentakosta juga dihubungkan dengan pesta atau perayaan yang untuk mengingat perjanjian antara Allah dengan Nuh, yaitu perjanjian ketika Allah tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan mendatangkan air bah.
Dan Allah mengingat itu dengan menandai perjanjian itu dengan sebuah pelangi di atas langit, dan saat itulah ditandai perjanjian itu. Dan orang-orang menghubungkan pula perayaan Pentakosta dengan perjanjian antara Allah dengan Nuh. Untuk selanjutnya, peristiwa Pentakosta juga dihubungkan dengan peristiwa ketika Allah menurunkan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu. Didahului dengan gunung yang dipenuhi dengan awan dan ada kilatan api di sana. Dan itu dihubungkan dengan peristiwa Pentakosta di masa silam. Kemudian bergeser ke dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Perayaan Pentakosta dihubungkan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ya, di mana dicatat oleh Lukas di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, ketika para murid berkumpul di sebuah ruangan loteng di kota Yerusalem, hari itu tiba-tiba datanglah hembusan angin yang kencang dan diikuti oleh lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka, dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan sesudah peristiwa itu, para murid pergi memberitakan Injil dan mengalami panen raya yang luar biasa, mengalami panen jiwa-jiwa yang luar biasa. Ketika Petrus sedang berkhotbah dengan penguasaan kuasa Roh Kudus, direspon oleh kurang lebih 3.000 orang menyatakan diri bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta selalu diikuti dengan sebuah perutusan untuk sebuah peristiwa Allah mencurahkan Roh Kudusnya atas gerejanya, atas umatnya, dan disertai dengan perutusan supaya para murid pergi untuk memberitakan Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membicarakan tentang perayaan Pentakosta harus selalu dikaitkan dengan kehadiran Roh Kudus, perutusan misi, dan pemberitaan Injil. Ini yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab apa? Oleh karena untuk memahami peristiwa yang dicatat oleh Injil Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, kita harus melihat peristiwa pendahulunya, peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2 itu adalah didahului oleh sebuah peristiwa yang dicatat oleh Rasul Yohanes di surat Yohanes, di Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23 yang barusan kita baca ini. Ada apa di dalam perikop ini? Mari kita renungkan dengan lebih mendalam. Saya melihat dalam perikop ini ada 3 tindakan yang dilakukan oleh Yesus dan diikuti pula oleh 3 perkataan yang dilakukan oleh Yesus terhadap para muridnya itu. Mari kita lihat dengan lebih sesama. Yang pertama adalah yang dilakukan Yesus, tindakan yang dilakukan Yesus adalah Yesus hadir di tengah-tengah para murid itu dalam sebuah ruangan yang terkunci. Kalau kita memperhatikan ayat 19 itu, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus tiba-tiba ada dan muncul di tengah-tengah mereka tanpa perlu harus membuka kunci pintu itu. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan seketika itu para murid terbelalak menyaksikan sosok Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, tanpa mereka undang dan tanpa mereka perlu membukakan pintu. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tentu ini menjadikan keterkejutan yang luar biasa di antara para murid itu. Atau mungkin bahkan di antara mereka akan yang merasa takut. Karena tiba-tiba melihat sosok Yesus yang sudah mereka ketahui dalam beberapa waktu yang lalu dia telah mati dan dikuburkan. Antara terkejut, takut, surprise mungkin juga bisa. Tetapi semuanya itu menjadi sirna ketika setelah Yesus datang dengan tiba-tiba itu, tiba-tiba terdengarlah suara di dalam ruangan itu. Dan suara itu muncul dari perkataan Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang Yesus sudah sering mengatakan perkataan damai sejahtera itu. Tetapi ini bukan damai sejahtera yang biasa-biasa. Bukan salam alaihim, bukan salam sejahtera. Bukan sekedar salam yang menyatakan keadaan sehat, keadaan selamat, tidak ada perang, tidak ada pertikaian. Bukan sekedar itu. Salam yang disampaikan oleh Yesus yang telah bangkit dari kematian ini adalah
damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang pernah dijanjikan oleh Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes di pasal yang ke-14 di sana, ayat 27 Yesus pernah berkata begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, damai sejahtera yang sekarang diucapkan oleh Yesus kepada murid ini berbeda dengan damai sejahtera yang ada dalam dunia ini. Ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini kepada setiap orang. Ini adalah damai sejahtera yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang menerima Dia. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu menghadirkan keselamatan kekal, dan itulah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini damai sejahtera merupakan janji keselamatan yang akan diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang mau menerima salam damai itu. Dan mau percaya tentunya kepada Dia sebagai Sang Mesias. Sama seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes di pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah damai sejahtera bagimu, damai sejahtera yang berkualitas kekekalan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid di dalam ruang terkunci itu. Yang kedua adalah bahwa Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang bekas luka itu kepada para murid. Perhatikan di ayat 20 dikatakan di sana firman Tuhan, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bekas luka di tangan dan di lambung Yesus itu merupakan sebuah tanda pengenal atas para murid itu. Karena mereka ketika Yesus disalibkan mengerti bahwa Yesus dipaku di atas kayu salib. Dan kalau sosok yang sekarang ini berdiri di tengah-tengah mereka itu benar-benar Yesus, maka tentu saja bekas luka paku itu masih akan nampak. Karena waktunya belum begitu lama dari sejak peristiwa penyaliban itu. Dan benar juga ketika para murid menyaksikan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan kedua tangan dan membuka jubahnya, menunjukkan lambungnya yang bekas luka tombak itu. Maka tidak ada alasan lain bagi para murid untuk tidak percaya bahwa Yesus adalah telah bangkit. Dan yang berdiri di depan mereka ini adalah benar-benar Yesus yang telah mengalami kebangkitan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu tentu mengagetkan dan membuat para murid itu terhenyak untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus yang telah mati itu sekarang ada di depan mereka dan benar-benar hidup. Dan bukan hanya itu saja yang membuat ketakjuban para murid itu kepada Tuhan Yesus. Sebab sebelum hilang rasa kekagetan mereka, tiba-tiba Yesus mengucapkan sebuah kata-kata yang berikut ini. Dikatakan di ayat itu, dikatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Diulang sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi kali ini ada kalimat berikutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang ini aku mengutus kamu juga. Adegan yang kedua setelah Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada para murid, diikuti dengan sebuah pernyataan pengutusan kepada para murid itu. Sama seperti Bapa mengutus aku datang kepadamu ke tengah-tengah dunia ini, maka sekarang ini juga aku mengutus kalian untuk pergi. Dan untuk apa? Untuk melakukan apa? Yesus mengutus para murid itu. Tentu saja untuk pergi memberitakan Injil. Memang di perikop ini tidak dijelaskan dengan begitu terang, tetapi sesungguhnya lanjutan dari peristiwa ini dicatat oleh Matius di Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan sampai yang ke-20. Di sana dikatakan dengan jelas tentang perutusan misi itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai
kepada akhir zaman. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yesus. Setelah Yesus menunjukkan tangan bekas lubang paku dan lambungnya itu, diikuti dengan kata-kata damai sejahtera bagi kamu, keselamatan kekal bagi kamu. Maka sama seperti Bapa mengutus aku kepadamu, sekarang juga aku mengutus kamu juga. Diutus untuk kemana dan untuk melakukan apa? Jelas, untuk pergi menjelajah kepada segala pelosok penjuru dunia. Untuk melakukan apa? Menjadikan sebanyak mungkin bangsa di dunia ini untuk menjadi murid Tuhan. Mengajar mereka, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya mereka beroleh kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah keselamatan itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pencurahan Roh Kudus ini erat hubungannya dengan tugas perutusan misi, yaitu untuk pergi memberitakan Injil kepada segala pelosok penjuru dunia ini. Roh Kudus dicurahkan bukan sekedar untuk supaya orang punya pengalaman spiritual pribadi lalu dijadikan kesombongan rohani, bahwa dia telah bisa berglosolalia, dia bisa melakukan segala sesuatu. Bukan hanya sekedar itu. Kalau pencurahan Roh Kudus hanya ditujukan supaya orang bisa berbicara dalam bahasa lidah, dan akhirnya orang itu akan jatuh dalam kesombongan rohani, menghakimi yang lain, saudara-saudara. Pencurahan Roh Kudus bukan hanya untuk itu. Roh Kudus dicurahkan oleh Allah agar supaya itu menjadi penyertaan atas tugas perutusan misi untuk pergi kepada segala penjuru dunia, untuk memberitakan Injil sehingga Injil bisa diberitakan dengan efektif, dan semakin ada banyak orang diselamatkan oleh karena mendengar berita Injil itu, Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka sekali lagi peristiwa yang dicatat oleh Lukas di Kisah Para Rasul pasal 2 ketika di loteng Yerusalem itu para murid mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu diawali dari peristiwa di sini. Karena Yesus sudah mengutus mereka dan mereka harus segera pergi. Dan sebentar lagi mereka akan dicurahkan Roh Kudus itu untuk melengkapkan bekal buat para murid itu agar bisa pergi memberitakan Injil dengan efektif di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga adalah dicatat di ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yang dilakukan yang ketiga oleh Tuhan Yesus di dalam ruangan yang terkunci itu adalah Yesus menghembusi para murid itu. Ketika Yesus mencurahkan Roh Kudus dengan cara menghembusi para murid itu, cara yang sama pernah dilakukan oleh Allah ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada sesosok manusia yang dibangun dari debu tanah, yaitu manusia pertama Adam. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 di sana dikatakan bahwa Allah mengembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya dan tiba-tiba Adam menjadi hidup. Dan peristiwa yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ruangan yang terkunci itu. Yesus menghembusi para murid itu. Artinya Yesus menghidupkan kembali mereka. Yesus melahirkan kembali para murid itu. Sehingga mereka menjadi hidup yang baru. Mereka mengalami kelahiran baru sama seperti yang pernah Yesus lakukan. Katakan kepada Nikodemus pada malam-malam itu ketika Nikodemus datang kepada Yesus yang dicatat di Injil Yohanes pasal 3 itu. Tidak seorang pun akan dapat melihat kerajaan surga kalau ia tidak dilahirkan kembali, kata Yesus kepada Nikodemus. Dan malam itu atau hari itu Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, melahirkan kembali para murid itu dalam ruangan yang terkunci itu, menjadikan mereka manusia yang baru, sehingga di dalam hidupnya bisa mengekspresikan kekudusan Allah, karena Roh Kudus yang telah dihembuskan oleh Yesus itu masuk ke dalam ragawi mereka, menyatu dengan kehidupan mereka, dan mereka berubah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Mereka menjadi manusia-manusia yang dilahirkan baru. Mereka manusia yang disertai dengan pengurapan Roh Kudus Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa di Kisah Rasul pasal 2 itu ketika mereka juga kembali berkumpul dalam ruangan
di sebuah loteng di Yerusalem itu. Tidak heran kalau pada akhirnya Roh Kudus tercurah atas mereka. Hembusan Allah itu datang menghembusi mereka. Dan nampak oleh pemandangan mereka lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Dan itu menandai bahwa Roh Kudus hadir, menghidupkan, melahirkan kembali, memenuhi hidup mereka. Dan mereka berubah menjadi manusia ciptaan baru yang dihidupi oleh Roh Allah. Sehingga mereka memiliki kegairahan dan sukacita luar biasa untuk akhirnya mereka bisa pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus ini erat hubungannya dengan tugas perutusan misi, yaitu untuk pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan Injil. Maka kepada para murid itu diberikan otoritas, yaitu untuk mengampuni orang-orang yang berdosa akan terampuni, dan untuk menyatakan orang-orang menjadi berdosa, itu karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus dimaksudkan untuk membaharui gerejanya, membaharui jiwa-jiwa, melahirkan setiap orang kembali, supaya mereka memiliki kegairahan untuk pergi memberitakan Injil itu. Jadi dalam perayaan Pentakosta saat ini, ada dua tujuan yang perlu harus kita ingat dalam menghayati perayaan Pentakosta ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, tujuannya adalah untuk menumbuhkan iman, untuk membangkitkan kegairahan rohani kita, dan untuk melahirkan kita supaya menjadi manusia baru, agar kita tetap bersukacita dalam menghayati keselamatan yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Dan yang kedua adalah Yesus mencurahkan Roh Kudus ini untuk menyadarkan kita bahwa tugas perutusan misi itu sedang disampaikan kepada kita. Setiap kita berkewajiban untuk pergi ke segala penjuru dunia, menjangkau sebanyak mungkin orang untuk dijadikan muridnya Yesus Kristus, dibaptis demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan menjadikan mereka murid-murid Tuhan yang beroleh anugerah keselamatan ini. Inilah dua tujuan mengapa kita merayakan Pentakosta ini, yaitu supaya kita dibaharui dalam spiritual kita, dan sekaligus kita punya kegairahan, punya sukacita untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita bersukacita untuk merayakan Pentakosta ini, karena Roh Allah sudah dicurahkan untuk membaharui gerejanya, untuk membaharui kehidupan iman kita, sehingga kita layak diutus untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami diingatkan kembali melalui perayaan Pentakosta ini bahwa Tuhan sedang membaharui gerejanya. Tuhan sedang melahirkan kami kembali menjadi jiwa-jiwa yang baru di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga suasana sukacita, kegairahan kami untuk pergi mewartakan Injil-Mu itu menjadikan kami bersemangat dan bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, melahirkan kembali dan memenuhi kehidupan setiap orang percaya, khususnya warga Jemaat GKMI Getsemani, supaya mereka dilahirkan dan dibaharui kembali di dalam Tuhan, supaya dalam hidupnya memiliki kegairahan hidup untuk menyongsong hari-hari depan, tahun-tahun kehidupan ke depan, dengan tetap bersemangat dalam mewartakan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Seperti biasa, kita tetap berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di dalam situasi sekarang ini. Kita doakan mereka yang sakit, kita doakan mereka yang kesulitan secara ekonomi, dan kita berdoa untuk pemerintah kita yang dalam upaya untuk memerangi pandemi corona ini bisa berjalan efektif, sehingga kita segera bisa kembali pulih dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Kita juga berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga kita, supaya apa yang menjadi beban-beban kita bawa kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa pula untuk persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan.
dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Sementara di layar HP Anda muncul pokok-pokok doa, bisa di-pause untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bagilah, libatkanlah seluruh anggota keluarga untuk bisa berdoa bersama-sama. Dan mari sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita akan angkat sebuah pujian yang berjudul Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita sekarang akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, kumpulkanlah persembahan saudara dalam sebuah amplop. Apabila saudara menghendaki ada kolektan yang datang mengambil persembahan saudara, hubungi Pak Aryono, hubungi Pak Ari untuk datang menjemput ke rumah Bapak Ibu sekalian. Atau kalau tidak, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer di nomor rekening gereja yang tertera di layar handphone kita masing-masing. Marilah kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita tutup dengan doa dan berkat, kita akan angkat sebuah pujian penutup pada pagi hari ini, yaitu dengan sebuah pujian Ku Kan Bangkit. Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi, sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat panggilan Tuhan bersama-sama. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh seperti namanya. Yesus Tuhan. Katakan Segala raja, dialah
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sampai pada ujung ibadah kita. Kita akan akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati dan menyertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Di saat kami merayakan Pentakosta, kiranya Roh Kudus tercurah atas hidup kami, membaharui semangat beriman kami, menggairahkan untuk kami pergi mewartakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, berkatilah setiap jemaat GKMI Getsemani dalam kehidupan mereka. Berkati usaha, pekerjaan, aktivitas mereka sepanjang minggu ke depan. Buatlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya bisa berhasil semata-mata oleh karena campur tangan dan berkat pertolongan Tuhan. Tuntun sertai lindungi dan jagai mereka dalam perjalanan hidup mereka setiap hari. Ketika mereka pergi meninggalkan rumah, keluar untuk kepentingan pekerjaan, untuk kepentingan usaha, untuk kepentingan mencari nafkah, Tuhan sertai jaga lindungi mereka. Jauhkan dari mara bahaya dan jauhkan dari penularan virus corona. Tutup bungkus kehidupan umat-Mu ya Tuhan, supaya sepanjang minggu ini kami boleh mengalami damai sukacita yang daripada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin ada di antara kami dalam minggu ini sedang merayakan ulang tahun mereka. Berkati yang sedang berulang tahun dengan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka, dan mereka tetap menikmati hari-hari dan tahun-tahun kehidupan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Berkati buat mereka yang juga melewati ulang tahun pernikahannya, supaya mereka semakin menghayati akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas keluarga dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami bersama, khususnya untuk sepanjang minggu perjalanan hidup kami ke depan, ke dalam pemeliharaan tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kerjakanlah kehidupanmu dalam 1 minggu ke depan dengan bersukacita dan bersemangat karena Roh Kudus telah tercurah atas kehidupanmu. Maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah, beri puji.